Oh, jadi ini season baru kita ya, Kak Falah? Iya, mudah-mudahan adik-adik di rumah suka ya dengan season baru kita. Kak Fadli ngapain tuh? Iya, aku juga nggak tahu. Kenapa, Kak? Kayaknya bingung banget. Iya nih Falah, Kak Fadli bingung banget nih. Bingung kenapa, Kak? Kakak pengen belajar nulis, pengen ngeluarin ide-ide gitu. Cuman gimana ya cara nulis ya? Oh, Pas banget sama tema kita kali ini. iya benar banget. Kebetulan di episode kali ini kita mau undang Kak Opan. Siapa tuh Kak Opan? Ada deh. Oh gitu ya Falah Fakih. Oh iya, sebelum itu kakak buka dulu ya caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah? Sehat-sehat kan? Pasti bingung. Episode kali ini beda banget kan sama episode sebelumnya. Oh iya, kakak di sini nggak sendiri. Kakak masih sama Falah dan Fakih tentunya. Pada season yang baru ini, kita akan kedatangan tamu yang sangat inspiratif buat adik-adik di rumah. Ya udah yuk, langsung aja kita panggil narasumber kita kali ini. Ya udah Falah, panggilin. Kakak udah nggak sabar banget nih. Ayo Kak Opan, sini kita ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Fala Fakih. Halo Kak Opan. Ayo Kak, duduk. Aduh. Assalamualaikum Kak Opan. Waalaikumsalam Fadli. Bagaimana nih kabarnya Kak Opan? Alhamdulillah. Gimana Fat? Alhamdulillah baik juga. Sehat. Nah, Kang Opan, sekarang selain sibuk di MTA, lagi ada proyek apa nih? Kalau untuk nulis sih belum ada, tapi udah baru beres satu novel kemarin udah baru beres dan yang menang lomba. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan banget nih soal Nah, nulis. nah. Saya kan pengen belajar nulis nih, Hmm. Kak Opan nih. Hmm. Cuman bingung. Bingung Bingungnya banget nih. gimana? Bingung. Gimana sih cara nuangin ide-ide gitu? Setelah ngeliat layar laptop, apa ya tadi idenya, bingung pokoknya deh. Oh gitu. Jadi sih sebenarnya sih kalau mau nulis sebenarnya pertama kita harus rajin baca. Kedua harus rajin baca. Ketiga harus rajin baca. Baru Baca keempat semua. baru rajin menulis, baru rajin Oh. melatih gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ide nih tadi Fadli mau pengen nulis tapi bingung. Sebenarnya sih coba tulisin dulu aja ide Fadli itu apa. Dari ide itu kemudian dikembangin tuh jadi kerangka karangan. Kerangka karangan itu maksudnya Fadli awalannya mau kayak gimana, terus selanjutnya mau kayak gimana, sampai nanti endingnya mau kayak gimana, selesai mau kayak gimana gitu. Jadi baru situ udah ada kerangka karangannya, baru deh ditulis gitu. Nah, jadi buat adik-adik di rumah yang pengen belajar nulis, jadi yang pertama tadi baca dulu, kedua baca lagi, ketiga baca lagi, keempat baru deh nulis. Iya, kalau mau nulis tapi nggak suka baca gimana, gitu kan? Mungkin satu lagi nih Kopan yang saya tambahin. Jadi sebelum nulis mungkin harus ada niat ya, benar banget nggak? Iya pasti harus ada niat sih. Tapi apa ya, kalau saya nulis itu karena ada apa ya, dalam hati itu kayak ada, oh pengen nulis ini, pengen menceritakan tentang ini gitu. Jadi ya mungkin niat ya jelas lah ya gitu ya. Ngomong-ngomong soal penulis nih, Kak Opan udah berapa lama sih jadi penulis? Kalau senang nulisnya sih sebenarnya dari kecil, tapi kalau diseriusin waktu pengen punya buku sendiri, pengen punya novel sendiri itu sejak kuliah sih sebenarnya. Jadi waktu masih SD, SMP, SMA itu masih belajar nulis aja gitu. Oh ya Kak Opan, emang Kak Opan dari kecil emang cita-cita jadi penulis ya? Kalau cita-cita jadi penulis sih enggak ya, secara spesifik enggak. Dulu kan cita-cita kalau masih kecil kan banyak ya, pengen jadi presiden, pengen jadi astronot, jadi dokter gitu. Kalau nulis sih karena senang aja gitu. Nah, baru pas pengen keinginan punya bukunya itu pas kuliah gitu. Seperti itu sih. Nah, jadi adik-adik yang di rumah, apapun cita-cita kalian, sebenarnya nulis tuh bisa dijadiin hobi ya? Hobi yang mungkin bisa jadi cita-cita juga. Hobi yang jadi cita-cita. Jadi kalau adik-adik yang di rumah pengen menseriuskan menulis, mulai dari sekarang harus belajar menulis dan banyak baca. Betul, harus suka baca. Harus suka baca ya. Kalau mulai nulis-nulis gitu dari umur berapa Kak Opan?
Mulai nulis itu dari umur 7 tahun deh kayaknya. Wah, kalau gitu Fakih mau nulis dari sekarang. Kan Fakih udah 7 tahun. Hehehe. Nah, Kak Opan, tips dan triknya nih buat mulai nulis tadi selain baca nulis, apalagi nih? Tips dan triknya sih sebenarnya sih lebih banyak di latihan aja ya. Karena kan kalau misalnya dari awal nulis itu kan pasti kita kayak ada misalnya buku yang kita sukain, terus kayaknya tulisannya bagus nih. Terus kita kayak yang terpengaruh sama tulisan penulis itu gitu kan. Jadi kayak di awal-awal nulis sih pasti kayak kerasa kayak tulisannya tuh kayak tulisan penulis idola kita gitu. Jadi kayak dulu awal-awal saya kalau misalnya nulis itu kan suka dulu J.K. Rowling ya, Harry Oh iya, Potter, Harry Potter ya. ya. Nah itu awal-awal itu kan tulisan tuh J.K. Rowling banget, fantasi gitu banget. Tapi lama-lama berlatih, banyak baca buku yang banyak, lama-lama sih nemuin gaya sendiri gitu. Jadi kayak kalau misalnya tipsnya sih sebenarnya sih kalau untuk nulis sih sama sih kayak dengan skill lainnya atau kalau kita atau pekerjaan lainnya semakin sering kita berlatih ya semakin bagus gitu hasilnya gitu sih. Satu lagi nih adik-adik, tips dan trik buat nulis itu banyak latihan. Iya, banyak Banyak latihan. latihan ya. Oh iya, udah berapa buku yang udah Kak Opan selesaikan? Yang sudah terbit itu 6 judul buku, ada yang diterbitin secara independen atau diterbitin sendiri, ada juga yang terbitin sama penerbit besar gitu. Nah dari 6 buku itu ada 3 buku yang trilogi ya, Dead Smokers Club, terus ada buku judulnya Rahasia Hujan, Surat dari Kematian, dan yang terakhir itu Anak Gembala yang tertidur panjang di akhir zaman. Ya, jadi ada 6 gitu. Oh iya, Fala Fakih, tahu nggak? Dari sekian banyak buku yang Kak Opan tulis, ada satu buku loh yang udah dijadiin film dan udah tayang di bioskop. Ah, Kak Fadli bohong nih. Emang bener ya? Iya bener, ada satu buku yang judulnya itu Surat dari Kematian. Bener kan Kak Opan? Iya, udah difilmin juga. Wah, keren. Jadi karyaku bisa dinikmati oleh banyak orang lewat visual ya. Iya dong. Ah, jadi pengen cepat-cepat buat nulis nih. Hehehe. Tuh adik-adik, kalau kalian serius buat nulis, karya kalian bisa dijadiin film kayak Kak Opan ini. Kalau kalian benar-benar serius nulis ya. Nah, tapi Fakih, itu nggak segampang itu loh buat karya kita bisa dijadiin film. Bener kan Kak Opan? Alhamdulillah sih kalau misalnya Kak Opan sendiri sih bisa dibilang cukup beruntung ya. Memang sih kalau nggak semua penulis itu bisa karyanya difilmin Iya, gitu benar, ya. benar. Memang susah lah istilahnya memang ada yang penulis yang istilahnya ngirim bukunya ke PH, ada juga yang istilahnya memang pitching ide gitu buat kalau misalnya pengen difilmin. Tapi kalau Kak Opan sendiri sih termasuk beruntung ya karena ternyata PH-nya sendiri yang tertarik buat Oh, ngefilmin bukunya Kak Opan gitu. Jadi Oh. kayak waktu itu sih dihubungin langsung sama PH-nya atau production house-nya gitu. Jadi gitu tuh Fakih. Yang penting kita berkarya, terus menghasilkan banyak karya. Kalau dijadiin film itu nilai plus dari karya kita. Bener kan Kak Opan? Iya, yang penting kita nulis, kita seneng. Seneng, oh gitu. Jadi begitu adik-adik di rumah, yang penting kita seneng dulu aja buat nulis. Nah, untuk project kedepannya sendiri nih Kak Opan, ada yang lagi digarap atau ada yang sudah dikerjakan, udah selesai gitu? Jadi kalau yang kan tadi udah dibilang ya, ada sudah selesai ya Satu ya, yang satu. Gerbang Dua Semesta Iya. itu yang menang lomba. Tapi kalau untuk project berikutnya sih belum kepikiran, walaupun udah punya banyak ide ya. Ada pengen nulis romance, pengen nulis horor lagi, pengen nulis drama, dan sebenarnya ada satu lagi nih yang pengen banget ditulis nih, pengen Apa tuh? nulis buku Apa tuh? anak. Wah, kayak Buku gimana tuh buku cerita anak? buat anak-anak jadinya, karena kan biasanya nulisnya buat dewasa, ya. buat remaja, pengen juga nih buat adik-adik juga di rumah nanti bisa baca novelnya kapan gitu. Menarik banget nih adik-adik di rumah. Jadi jangan lupa ditunggu ya tulisan Kak Opan yang temanya anak-anak ya. Iya. Oh iya Kak Opan, kita ada titipan pertanyaan nih dari teman-teman di rumah. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Jara Syarifatunur. Umur saya 10 tahun. Dari cabang Sinang Barang. Kak Opan, saya mau bertanya, gimana sih caranya supaya gak malas menulis? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pertanyaan Kopan. Jadi, gimana biar nggak males nulis? Biar nggak males nulis sebenarnya ya menulis Menulis lagi. gitu. Ya kan karena ada yang bilang kalau gimana sih biar nggak males sholat misalnya. Ya sholat gitu ya. Walaupun istilahnya ya apa ya Terpaksa gitu terus nggak, Bang? aja kayak gitu. Jadi walaupun males gitu ya cobalah untuk terus menulis gitu. Dan kalau misalnya memang lagi aduh lagi ada apa ya mandek atau writer's block namanya ya. Ya oke di istirahat aja dulu, istirahat, ngerjain hal-hal yang menyenangkan, mengerjakan hobi-hobi kamu, misalnya kalau Kak Opan sih hobinya jalan-jalan gitu ya. Biar tetap Terus ngejaga mood. refresh lah, Refresh, ya. refreshing gitu ya, jalan-jalan, apa baca buku, terus nonton, terus ya melakukan hal-hal lainnya lah seperti itu. Jadi buat adik-adik yang tadi bertanya, jadi biar nggak males nulis ya harus nulis lagi. Iya, terus berlatih menulis. Nah, kayak sekarang ada gitu. pertanyaan kedua nih, Kopan. Yuk kita lihat. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Musafa. Umur saya 8 tahun. Saya dari cabang Konarom. Kak, saya mau bertanya nih. Apa sih bedanya menulis cerpen dan menulis novel? Jazakumullah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pertanyaannya itu cara nulis cerpen sama novel sama nggak sih, Kak? Cerpen sama novel kan sebenarnya masuk kategori prosa ya atau Prosa, karangan oh ya, bebas karangan ya. bebas Jadi ya. kita ngarang bebas lah kayak gitu. Tapi sih secara kepenulisan mungkin tidak terlalu berbeda. Tapi mungkin kalau cerpen kan namanya juga cerpen ya, cerita pendek ya. Apa panjang ceritanya ya pendek gitu. Kalau novel kan bisa berhalaman-halaman ya, bisa satu buku gitu ya. Secara apa sifat sih sebenarnya ya tidak ada perbedaan, cuman kan sama-sama fiksi juga ya, tapi cuma ya itu perbedaannya cuman kalau meramu cerpen ya kamu harus bisa menulisnya dengan secara singkat, padat dan bagus juga. Kayak kalau misalnya novel itu bisa dikembangkan lebih panjang seperti itu. Berarti misalnya keseharian gitu bisa dijadiin cerpen dong ya? Apapun sebenarnya bisa dijadiin cerpen gitu, Oh. tapi kan bagaimana kita meramunya. Iya, seperti itu. Oh, jadi gitu ya. Nah, jadi gitu adik-adik yang di rumah. Nah, satu lagi nih Kopan, ada pertanyaan lagi. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhibur Rahman, umur 11 tahun dari cabang Sinang Barang. Mau nanya nih Kak, kalau nulis cerita horor serem nggak? Jadi pertanyaan yang ketiga nih. Tadi ditanyain cerita horor serem nggak sih? Nulis cerita horor? Nulis ceritanya? Iya. Nulis cerita horor sebenarnya biasa-biasa aja sih, nggak yang kayak gimana-gimana yang ketemu jin, ketemu setan, enggak sih. Cuman kan apa tapi juga mungkin karena Kak Opan nulisnya selalu siang ya. Jadi kalau malam nggak pernah nulis cerita horor jadi nggak serem gitu. Gitu. Kalau inspirasi buat cerita horor sendiri dapat dari mana, Kopan? Sebenarnya kalau inspirasi cerita horor bisa dari mana-mana sih sebenarnya kan dari cerita-cerita serem urban gitu legend. ya, urban legend kayak gitu atau dari fobia. Fobia itu rasa takut yang kita alami, misalnya ada yang fobia ular gitu kan. Nah, itu sebenarnya dari inspirasi ini dari banyak dari hal-hal tersebut gitu. Misalnya dari cerita-cerita temen, oh tempat ini nih serem karena gini kayak gitu. Jadi ya dari mana-mana sih sebenarnya. Nah, kayak yang Surat dari Kematian ini kan dapat urban legend waktu itu masih Kak Opan masih tinggal di Jogja gitu ya. Di Jogja katanya ada urban legend ini itu, ya udah coba diramu. Jadi ke tempat-tempat yang horor juga katanya. Tapi kan pas ke sana sih sebenarnya ya biasa aja gitu. Tapi ya udahlah kita coba bikin diramu jadi cerita horor.
ada kepuasan tersendiri nggak nulis horor itu kapan? Kepuasan tersendiri ya menulis horor sebenarnya kan menantang ya. Iya. Maksudnya kalau Kak Opan sih waktu nulis horor itu kayak semacam eh supaya kita memberanikan diri gitu. Jadi ternyata tuh banyak hal yang sebenarnya tidak perlu kita takuti gitu, dan istilahnya kan kita ya takutnya ya kepada Allah aja lah gitu. Pada hal-hal lain sih sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri ya ada, karena buat Kak Opan sih cerita horor itu sebenarnya bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk supaya kita Lebih menjadi berani seperti itu. Atau istilahnya berani menghadapi rasa takut kita. Terima kasih banyak untuk adik-adik yang di rumah yang udah ngirimin video pertanyaan dan tadi sudah dijawab oleh Kak Opan sendiri ya. Kak Fadli, terakhir nih, aku mau nanya, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman Children Corner biar bisa menjadi penulis seperti Kak Opan? Buat Kak Fadli atau Kak Opan nih? Kak Opan dong. Oh. Jadi gitu ya Kak Opan. Tadi gimana pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih buat biar jadi penulis seperti Kak Opan? Kalau mau menulis sih sebenarnya pertama temukan dulu rasa kesukaan atau cintaan kamu terhadap menulis gitu ya. Karena kan kalau kita melakukan sesuatu dan kita suka kan enak ya gitu. Nah, caranya gimana? Temukan bacaan yang kamu sukain dulu. Baca apa aja dulu lah gitu. Nanti temukan buku yang bikin kamu jatuh cinta gitu atau bikin kamu suka membaca, dan dari membaca itu nanti muncul kesukaan untuk menulis juga. Ada pengen menulis ini, senang menulis ini gitu, dilatih dari awal seperti itu. Dan menjadi penulis itu enaknya artinya menjadi penulis adalah menjadi pembelajar. Kan karena kita baca ya. Kita baca, kita belajar, kita dapat ilmu gitu. Jadi istilahnya insya Allah pasti ada manfaatnya banyak banget buat kita, buat adik-adik sekalian yang istilahnya pengen menulis gitu. Karena selamanya kita menjadi pembelajar. Dan satu hal lagi, ilmu pengetahuan penting buat penulis. Ilmu apapun gitu ya, pengetahuan itu penting buat penulis. Tapi ada satu lagi yang lebih penting juga nih, imajinasi ya. Jadi istilahnya adik-adik jangan membatasi imajinasi, diperluas lah gitu. Nanti istilahnya merabukan imajinasi dengan pengetahuan itu, insya Allah bisa jadi penulis yang bagus. Jadi gimana Fala Faki? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah, Kak. Terima kasih banyak ya Kak Opan udah mau berbagi ilmu sama kita semua. Saya Fala Faki dan teman-teman yang ada di rumah. Dan sekarang saya udah lebih semangat lagi nih buat nulis Kak Opan. Siap. Ya, semoga bermanfaat ya ilmunya. Amin. Oh iya teman-teman yang ada di rumah, sebelum kakak tutup nih, kakak mau nampilin video kiriman dari teman-teman yang ada di rumah. Yuk kita lihat. Halo teman-teman saya Children Corner. Saya Mujibur Rahman. Kali ini saya ingin bergabung dengan teman saya untuk bermain bola. Halo, itu tadi keseruan saya bermain sepak bola bersama teman-teman. Dah. Wah, teman-teman di rumah semangat-semangat dan kreatif banget ya. Fala dan Faki jangan mau kalah semangat dong sama teman-teman di rumah. Iya nih teman-teman, semangat banget. Aku juga semangat kok Kak Fala. Apaan? Tadi Faki tidur pas Kak Opan lagi cerita. Enggak kok, Faki nggak tidur. Iya kan Kak Opan? Sudah, jangan berantem. Kalian berdua semangat-semangat kok. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, bisa kok videonya ditayangin seperti teman-teman kita yang tadi. Gimana caranya, Falah?
Kirimkan video teman-teman sedang melakukan aktivitas apa saja sekreatif mungkin. Kiriman video teman-teman akan kami tayangkan di episode selanjutnya ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan videonya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Indonesia di MTA ya. Atau bisa menyaksikan melalui kanal YouTube MTA Indonesia. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Oke deh, terima kasih banyak buat Kak Opan yang sudah mampir ke rumah Children Corner. Saya Fadli, Falah, dan Fakih beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah!